Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Dalam rangka memperingati hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pertama-tama kita sampaikan takziah kepada sahibil asri wal zaman al-imamul mahdi ajalallah farajahu syarif, dan juga kepada maraji' kita, ulama-ulama kita, kepada seluruh kaum mukminin, dengan mengucapkan a'adhamallahu ujurana wa ujurakum bi rakhili khatamil anbiya'i ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap manusia yang hidup di muka bumi ini tidak akan ada yang selamat dari musibah. Tidak akan ada manusia yang hidup di muka bumi ini, termasuk para nabi sekalipun, yang tidak selamat dari musibah atau yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai musibah. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Katakan wahai Muhammad bahwa tidak akan ada sesuatu yang menimpa kita kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali sesuatu yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Dan oleh karena itu, kita orang-orang yang mukmin, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sejarah kehidupan manusia, mulai dari Adam alaihi salatu wassalam hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, tidak ada satupun manusia yang tidak tertimpa musibah. Apa itu musibah? Musibah adalah sesuatu yang buruk atau bencana yang menimpa manusia. Apakah menimpa dirinya sendiri, menimpa hartanya, anaknya, atau keluarganya, yang kemudian membuat orang itu bersedih dan gelisah. Itulah namanya musibah. Oleh karena itu, setiap orang di muka bumi ini pasti akan mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan musibah yang terbesar adalah ketika seseorang itu tertimpa bencana, dirinya sendiri kena musibah, atau kekayaannya, atau anaknya meninggal dunia. Ini semua adalah bentuk musibah yang membuat orang kemudian bersedih, hatinya sakit, jiwanya menjadi bersedih. Dan kemudian tak jarang di antara mereka ketika tertimpa musibah yang sangat besar ini, mereka kadang-kadang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka frustasi,
yang kemudian mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Oleh karena itu, tidak ada suatu musibah yang sangat besar seperti halnya musibah yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada musibah yang amat agung, yang sangat besar dan sangat menyedihkan seperti halnya musibah yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau musibah yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada umat manusia, apabila mereka tertimpa musibah, maka hendaknya mereka mengingat musibah yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Idza usiba ahadukum bi musibatin falyadhkur musibatahu bi fa innaha a'dhamul masa'ib indahu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila di antara kalian tertimpa musibah, maka hendaknya mengingat musibahnya itu dengan musibah yang menimpa aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menegaskan, fa innaha a'dhamul masa'ib. Musibah yang menimpaku adalah musibah yang amat besar. Sehingga ketika kita mendapatkan musibah, apapun musibah yang menimpa kita, jika kita mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbagai musibah yang dihadapi dan yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka musibah itu bagi kami adalah kecil. Musibah itu menjadi kecil dibandingkan musibah yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah musibah terbesar yang tidak pernah terjadi di muka bumi ini, sebelum atau sesudahnya. Coba kita lihat apa yang disampaikan oleh Imam Muhammad Al-Baqir alaihi salatu wassalam kepada sahabatnya Umar bin Sa'id. Ketika Imam Muhammadul Baqir alaihi salatu wassalam menasihati Umar bin Sa'id, beliau mengatakan, in asabta bimusibatin fi nafsika au fi malika au fi waladika fadzakkir musabaka bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi. Kata Imamul Baqir alaihi salatu wassalam mengatakan, apabila engkau tertimpa musibah, apakah musibah itu menimpa dirimu sendiri atau hartamu atau putramu, maka ingatlah musibahmu itu dengan musibah yang dihadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada musibah yang sangat menderita kecuali seseorang itu tertimpa musibah, mati, kecelakaan, atau hal-hal yang buruk yang menimpa dirinya, atau hartanya hilang, dicuri orang, dirampok orang, atau anaknya terbunuh, meninggal dunia. Ini semua adalah musibah yang amat besar. Tetapi semua musibah-musibah ini apabila dibandingkan dengan musibah yang dihadapi Rasulullah dan musibah yang menimpa Rasulullah, semuanya menjadi tidak bernilai apapun sama sekali. Al-Imam Al-Baqir alaihi salatu wassalam kemudian menceritakan bagaimana musibah terbesar yang ada pada Rasulullah. Kata Imam Muhammad Al-Baqir, fa innal khalaiqa lam yusabu bimithlihi qattu. Imam Muhammad Al-Baqir alaihi salatu wassalam menceritakan bahwa tidak ada makhluk manapun yang mereka tertimpa musibah seperti musibah yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali. Al-Imam Al-Baqir alaihi salatu wassalam memberikan solusi bagi orang yang terkena musibah.
yaitu dengan mengingat musibahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa seakan-akan mengingat musibahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam jiwa setiap umat manusia. Semua penderitaan, semua musibah, semua bencana yang menyakitkan, yang membuat mereka bersedih dan menangis, menjadi ringan ketika menyaksikan dan mengingat musibah yang menimpa oleh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi musibah yang dihadapi Rasulullah atau musibah yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terutama adalah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan musibah terbesar yang dihadapi oleh umat Islam ini. Tetapi sayang sekali, sebagian kaum muslimin mereka tidak pernah memperingati wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak pernah memperhatikan dan mengkaji atau membahas tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih mengutamakan tentang hari kelahirannya. Meskipun memperingati hari kelahirannya, mengingat hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki makna dan pengaruh sangat besar, tetapi mengingat musibah, mengingat wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan musibah terbesar di muka bumi ini memberikan pengaruh tersendiri bagi setiap kaum mukminin. Tetapi sayangnya, bahkan bisa jadi sebagian kaum muslimin tidak pernah tahu kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Mereka tidak pernah mengerti di hari apa dan tanggal berapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Seakan-akan tidak pernah ada musibah yang amat agung dan wafatnya Rasulullah dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Coba lihat Al-Imamul Baqir alaihi salatu wassalam ketika mengatakan fa innal khalaiqa lam yusabu bimithlihi qattu. Dalam kaidah nahwiyah, Al-Imam Muhammad Al-Baqir alaihi salatu wassalam dalam kalimat ini dia menggunakan kalimat nafyil mutlak disandingkan dengan kalimat takkid qattu. Itu artinya menafikan mutlak tidak akan ada manusia, makhluk manapun sama sekali yang tertimpa musibah seperti halnya Rasulullah. Nafi, dinafikan. Itu artinya zaman dulu tidak pernah ada orang yang tertimpa musibah seagung Muhammad Rasulullah. Dan sekarang juga tidak ada orang yang kena musibah sebesar seperti yang menimpa Rasulullah, juga yang akan datang tidak akan ada. Makanya kata Imam, fa innal khalaiqa lam yusabu bimithlihi qattu. Mencakup keseluruhan. Kemudian kata al-khalaiq dalam kaidah nahwiyah itu adalah kalimat jamak yang kemudian disandingkan, diberikan kalimat atau dalam istilah nahwu disebut muhalla bil lam, muhalla bil am, yufidul umum wal istighraq. Artinya mencakup seluruh makhluknya Allah Ta'ala. Jadi tidak ada musibah yang sangat besar yang menimpa makhluknya Allah seperti halnya musibah yang menimpa pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wafatnya Rasulullah merupakan musibah terbesar. Makanya disebut seluruh makhluknya Allah. Salah satu di antara makhluknya Allah adalah malaikat, jin, manusia, dan seluruh hewan. Sesuatu semua makhluk yang terlihat ataupun tidak terlihat tidak pernah mendapatkan musibah sebesar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara makhluk adalah para nabi. Para nabi pun juga tidak pernah mendapatkan musibah
seperti halnya musibah yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai Adam alaihi salatu wassalam sampai Isa. Bahkan di antaranya adalah Sayyidus Syuhada. Siapa di antara kita yang tidak mengenal Imamul Husain alaihi salatu wassalam? Sayyidus Syuhada, ketika beliau terbunuh, langit dan bumi seisinya semua menangisi Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Musibah. Beliau telah mengorbankan apa yang dimilikinya, dirinya, jiwanya, hartanya, keluarganya, dan semua yang dimiliki dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada musibah yang sebesar ini. Tetapi musibah Imam Husain yang kemudian menghancurkan semua hati orang yang mendengarkan bencana yang menimpa Imam Husain, itu lebih kecil dibandingkan musibah yang menimpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bagaimana di bulan Muharram kemarin kita mengkaji sedemikian rupa tentang musibahnya Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Tetapi musibah yang sangat besar itu bila dibandingkan dengan musibah yang menimpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bila dibandingkan dengan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah musibah yang sangat kecil. Ini ungkapan Imamul Baqir alaihi salatu wassalam. Disinilah kenapa Sayyidah Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam menangis sepanjang zaman. Dari sinilah kita tahu bahwa Sayyidah Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam memahami tentang musibah dan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedemikian dahsyat hingga Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam setelah wafatnya sang ayah, beliau senantiasa menangis dan tidak pernah terlihat gembira, tidak pernah tersenyum sama sekali. Kesedihan. Dalam riwayat disebutkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sakit, dan kemudian di mana Rasulullah dengan sakitnya itu beliau meninggal, Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dirangkul oleh Rasulullah, dimasukkan ke dalam kain dan dibisiki oleh Rasulullah. Setelah itu kemudian beliau menangis. Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam menangis. Kata Rasulullah, kenapa engkau menangis wahai Fatimah? Tidakkah engkau cukup ridho bahwa engkau adalah bagian daripada kehidupanku? Kemudian dirangkul oleh Rasulullah yang kedua kalinya, diceritakan semua. Kemudian kata Rasulullah, engkaulah orang yang pertama kali akan berjumpa denganku. Saat itu kemudian Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam tersenyum. Saudara sekalian, yang memahami tentang keagungan musibah yang dihadapi Rasulullah tidak lain adalah keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam, beliau menangis sepanjang waktu sampai akhirnya beliau meninggal dunia. Tubuhnya menjadi kurus. Suatu hari ketika beliau berziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berziarah ke kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalimat yang disampaikan dalam ziarah itu, Fatimah Zahra mengatakan, inna faqadnaka faqdal ardi wabilaha atau wabiluha. Ya Rasulullah, sungguh kami telah kehilangan kamu seperti halnya bumi telah kehilangan air hujan. Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam menggambarkan tentang wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti bumi tanpa hujan. Kita tahu bahwa bumi, tanah itu akan menjadi indah, tersenyum, semua tumbuhan muncul, berhidup,
karena turunnya air hujan. Dan ketika bumi itu gersang, tidak ada air hujan, maka bumi itu menjadi mati tanpa kehidupan sama sekali. Inilah yang diungkapkan oleh Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Apa artinya kehidupan di muka bumi ini tanpa air? Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim menegaskan bahwa segala sesuatu itu hidup dari air. Waja'alna min kulli ma'in, atau dalam ayat yang lainnya disebutkan bahwa kami menciptakan segala sesuatu hidup dari air. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy dalam Al-Qur'anul Karim. Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam menggambarkan bahwa wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi bagi umat Islam ini seperti tanah yang tanpa air hujan. Semua gersang, tidak ada kehidupan sama sekali. Tetapi ketika air hujan itu adalah turun, maka semua kehidupan menjadi terlihat. Keindahan bumi menjadi terlihat. Itulah yang digambarkan oleh Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Kenapa Fatimah Zahra menggambarkan kehidupan musibahnya Rasulullah sedemikian dahsyat? Juga Imamul Baqir alaihi salatu wassalam menggambarkan musibah wafatnya Rasulullah sebagai musibah yang terbesar yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan sesudahnya. Kita tidak mampu mencerna ungkapan-ungkapan Imamul Baqir atau Fatimah Zahra alaihi salatu wassalam. Tetapi kita coba menjelaskan, mengkaji, mengambil rahasia singkat saja. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Allah mengirim Nabi Muhammad sebagai rahmatnya Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ana rahmatullahil muhdad." Aku adalah rahmatnya Allah yang Allah hadiahkan untuk umat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Pada saat yang sama beliau adalah khatamul anbiya, nabi terakhir, nabi penutup para nabi. Tetapi beliaulah yang disebut sebagai rahmatan lil alamin. Walaupun para ahli tafsir ketika membicarakan tentang rahmatan lil alamin, para ahli tafsir memiliki banyak makna. Tetapi intinya bahwa dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka rahmatnya Allah yang ada di alam semesta ini, rahmat yang sifatnya umum atau kita sebut rahmatun ammah, hilang dengan hilangnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Rahmat ini menjadi hilang dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barangkali itulah yang menyebabkan kenapa umat Islam ini saling membunuh. Barangkali ini juga yang menyebabkan kezaliman terjadi di mana-mana. Keadilan tidak lagi pernah disuarakan. Anda bisa melihat kesaksian nyata dalam sejarah dan kita saksikan nyata dalam kehidupan kita. Palestina dijajah, dibunuh. Tidak satupun umat Islam yang berbicara. Bahkan para ulama enggan untuk berceramah di masjid-masjid, di khutbah Jum'ah tentang Palestina. Ketidakadilan telah mereka lakukan. Para ulama tidak punya mental untuk itu. Yang terjadi adalah kedoliman, kerusakan, kekerasan. Dan itulah yang terjadi. Itu kenapa wafatnya Rasulullah merupakan musibah terbesar. Karena dengan wafatnya Rasulullah dan dia sebagai rahmatnya Allah di alam semesta, dengan wafatnya beliau berarti rahmatnya Allah hilang bersama wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi.
para nabi, manusia-manusia suci, manusia-manusia agung. Tetapi Allah tidak pernah menyebut mereka sebagai rahmatan lil alamin, kecuali Rasulullah. Artinya bahwa para nabi semua sebelum Rasulullah adalah rahmatun li ba'dil bashar, memberikan rahmat bagi sebagian umat manusia, tetapi bukan seluruh alam semesta, jin, manusia dan lain sebagainya. Saya ingin memberikan sebuah pemahaman yang agak sedikit gamblang dengan memberikan sebuah contoh. Matahari. Ketika matahari ini muncul, maka seluruh makhluk yang di muka bumi ini akan memanfaatkan keberadaan cahaya matahari berdasarkan pada kemampuan dan kebutuhan mereka masing-masing. Tetapi ketika matahari ini kemudian tenggelam, hilang, tidak ada lagi yang namanya kehidupan. Semuanya alam semesta menjadi gelap, tidak ada yang namanya keindahan, semuanya adalah gelap, kezaliman, kelaparan, kematian dan lain sebagainya. Itulah dengan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan rahmatan lil alamin. Jadi umat ini kemudian bertengkar, tidak pernah mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Mereka tidak peduli terhadap kemanusiaan yang merupakan kunci utama dalam membangun rahmah dan kasih sayang di antara sesama. Mereka tidak lagi membela tentang keadilan yang merupakan pondasi terjadinya kasih sayang satu dengan yang lain. Umat Islam telah hilang wibawanya karena hilangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala mensifati Rasulullah sebagai muallim, guru, pengajar, wa muzakki, pembersih jiwa umat manusia. Dalam Al-Quran Allah mengatakan wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim. Rasulullah sebagai guru, pengajar, mengenalkan tentang semua ilmu yang ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu tugasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mencetak manusia sempurna. Makanya dia disebut sebagai muallim. Seluruh para nabi belajar. Dan semua yang dimiliki Rasulullah atau semua yang ada pada para nabi itu ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Muhammad Rasulullah sebagai seorang pengajar dan muzakki, membersih jiwa umat manusia. Karena salah satu tanggung jawab dan tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menciptakan, mencetak masyarakat, mencetak manusia menjadi manusia yang sempurna, baik dalam ruhnya, akalnya dan hatinya. Tetapi seandainya bukan karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya bukan karena keberadaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada yang namanya manusia sempurna itu. Ada, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan orang sebagai contoh teladan bagi kita setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, yang kita sebut dengan hujjatullah. Mulai dari Rasulullah meninggal, Rasulullah menentukan orang-orang tertentu, Ali bin Abi Thalib, sampai kemudian pada sahibul asri wal zaman, Al-Imamul Mahdi. Tetapi keberadaan Imamul Mahdi yang gaib, tidak bersentuhan dengan kita secara langsung, apalagi mereka yang tidak pernah mempercayai keberadaan Imam Mahdi alaihi salatu wassalam, mereka tak akan mampu untuk membangun dirinya menjadi manusia sempurna, karena mereka tidak memiliki panutan. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika orang tidak terikat dengan Rasulullah, ketika seseorang tidak lagi terikat dengan hujjahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan pernah mencapai pada tingkatan yang dinamakan kesempurnaan insani.
dia dalam kegelapan, dia dalam kedoliman, dia dalam ketidakadilan sama sekali. Inilah dinamakan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan musibah teragung bagi umat Islam, dan tidak pernah terjadi musibah besar ini sebelum maupun sesudahnya sama sekali, tidak pada malaikat atau makhluk-makhluk yang lainnya. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, disayangkan sekali umat Islam tidak pernah membicarakan tentang wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bahkan tidak mengerti musibah apa yang menimpa Rasulullah di akhir hayatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kadang-kadang membayangkan sepertinya umat Islam Indonesia ini sengaja diciptakan untuk terus-menerus menghibur diri dengan berbagai acara-acara yang lain, sehingga mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka melupakan keagungan Muhammad Rasulullah. Mereka melupakan tentang kebesaran Islam itu sendiri. Dengan tradisi yang mereka ciptakan tiap hari melalui rebana, terbangan, dangdutan yang mirip dengan itu semua dalam acara-acara sakral, akan membangun sebuah citra tradisi baru bagi umat Islam. Ini loh Islam yang sesungguhnya. Sehingga Islam yang sebenarnya, yang hakiki, yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi hilang. Yang ada adalah sebuah simbol Islami, tetapi tidak bernilai Islam sama sekali. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di akhir hayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena musibah meninggalnya Rasulullah adalah musibah terbesar, maka Rasulullah pun memperhatikan umatnya jangan sampai meninggalkan umat manusia dalam keadaan tanpa pegangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kamarnya di saat semua orang banyak berkumpul, para sahabat berkumpul di kamar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam suaranya yang tersengal-sengal karena sakitnya yang sangat parah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada semua orang yang ada di dalam rumah itu, kata Rasulullah, ituni bil katifi wad dawati aktubu lakum kitaban lan tadillu ba'dahu abada. Kata Rasulullah, berikan kepadaku al-katif, tulang, dan pena atau tinta. Aku akan menulis untuk kalian sebuah tulisan yang apabila kalian berpegang teguh kepadanya, maka kalian tidak akan pernah sesat sama sekali. Ini permintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya. Kita punya tradisi di Jawa ini, kalau ada orang yang mau meninggal dunia dan terakhir dia minta sesuatu, maka permintaan itu akan diberikan, karena mereka tahu ini adalah permintaan terakhir. Tetapi biasanya yang diminta oleh orang-orang Jawa ketika mau meninggal dunia adalah minta ini, makanan ini, macam ini, dan lain sebagainya. Tetapi Rasulullah tidak, bukan makanan yang diminta Rasulullah. Di akhir hayatnya itu Rasulullah masih berpikir tentang umatnya dan keselamatan umatnya. Beliau minta, berikan kepadaku tulang. Dalam riwayat lain, berikan kepadaku kertas dan tinta. Aku akan menulis untuk kalian sebuah tulisan yang apabila kalian berpegang padanya, kau tidak akan pernah sesat selamanya. Ini permintaan besar, permintaan agung, permintaan seorang nabi demi menjaga keutuhan umat dan keselamatan umat. Tetapi apa yang terjadi? Di antara mereka mengatakan Rasulullah sedang mengigau. Rasulullah mengigau. Qad hujira Rasulullah. Rasulullah sedang mengigau, jangan diberikan permintaannya. Tetapi ada di antara mereka mengatakan kafana bi kitabillah, cukup dengan Al-Qur'anul Karim, tidak perlu wasiat lagi.
Kalimat ini menggambarkan bahwa sebagian orang tahu persis kalau Rasulullah memberikan wasiat, maka mereka yang ada di dalam itu tidak akan bisa melakukan apapun karena dia harus berpegang teguh dengan wasiat itu. Mereka menolak dan tidak memberikan. Sebagian bilang berikan apa yang diminta Rasulullah. Sebagian mengatakan tidak, cukup dengan Al-Quranul Karim. Terjadilah kegaduhan di ruangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini peristiwa agung, wafatnya Rasulullah, musibah yang sangat besar, dan perselisihan umat Islam di kamarnya Rasulullah menolak pesan yang diminta Rasulullah juga musibah yang amat besar bagi umat ini. Saudara sekalian, itulah musibah yang menimpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhirnya beliau kemudian meninggalkan dunia ini menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara sekalian, inilah musibah. Oleh karena itu, bahwa mudah-mudahan dalam pertemuan kita di malam ini untuk memperingati wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemuliaan kepada kita, cahaya kepada kita, memberikan hidayah kepada kita. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma inna nashku ilaika faqda nabiyyik salawatuka alaihi wa alihi wa ghaibati waliyina wa kasrati aduwina wa qillati adadina wa shiddatil fitani bina wa tadahuriz zamani alaina. Fasalli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa a'inna ala dhalika bifathin minka tu'ajjiluh wa bidhirrin takshifuhu wa nasrin tu'azzuh wa sultani haqqin tudhiruh wa rahmatika wa rahmatin minka tulbisunaha birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Atas itu kita nambah dan sekalian